kemudian asalnya apa, serta misalnya dia di pemerintahan desa jabatannya apa. Pertanyaannya harus lugas, tegas, dan tidak mengulang atau tidak curhat seperti itu. Jadi sesuai dengan tema kita, mohon pertanyaannya juga harus sesuai dengan tema kita agar waktu yang sangat sempit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu, pengetahuan, serta menambah ilmu dan saling berdiskusi. Demikian, silakan. Siapa kira-kira ini dari teman-teman? Siapa ini yang dari Desa Ketapan Rame? Oke, baik. Saya kenal ini dari Desa Ketapan Rame. Baik, yang pertama silahkan dari Desa Ketapan Rame di wah, Pak Sekdesnya ini saya kenal sekali nih Pak Sekdesnya nih. Misalnya Pak Kades. Oh, Pak Kades yang bertanya ini ya? Oke, baik. Silahkan Pak Kades. Nah, saya ganti background dulu. Ya. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sehat. Desa Ketapan Rame, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ya? Nah, Desa Mandiri nih, Desa Mandiri nih. Silakan. Ya. Oke. Kalau dari kami, Bu, untuk menu-menu yang selama ini ditampilkan di studio, sementara masih ada kesesuaian ya, kecuali kalau ada beberapa pembaruan kami harus ikuti. Tapi memang secara teknis ada hal lain yang kadang-kala kita juga kesulitan, ada kendala. Dan sehingga kita sikapi dengan beberapa teknis, kita konsultasi dengan di kabupaten. Satu contoh yang kadang-kala ada selisih perhitungan, itu di rekening kami dengan SQ ini tidak sama, akhirnya harus kita jurnal. Sehingga penjurnalan itu harus kita perlu pendampingan dari DPMD karena kami secara teknis belum seberapa paham. Itu secara umum yang selama ini kami hadapi. Ya, kami mohon nanti untuk teman-teman yang baru di SIO untuk bisa memudahkan kami dalam pelaporan. Tapi tentunya kami harap jangan banyak ini, Bu. Jangan banyak lampiran-lampiran yang harus kami keluarkan dalam penerbitan SPP untuk pencairan dan sebagainya, sehingga kertas itu banyak sekali kami keluarkan, sekalipun kami hanya mencarikan hanya Rp1, itu kami tidak sepakat, Bu. Itu bagaimana untuk diminimalisir sehingga cashless itu nanti bisa jalan. Demikian Bu Novi, terima kasih. Baik, Pak Kades, Ketapan Rame, jurnal di buku kas umum ya? Ya. Jurnal untuk bagaimana bahwa diperlukan pendampingan mengisi buku kas umum ya, berarti inputan di jurnal buku kas umum atau? Betul. Oke, kan di buku kas umum tuh. Terus bagaimana lampiran-lampiran tuh nggak banyak kalau harus mau cetak maksudnya Pak, cetak dari Des untuk pencairan misalnya nih siltap gitu ya, cetakannya banyak tuh, ya kan? Tapi kalau nggak salah nggak banyak deh Pak Wasis ya. Saya ingat itu cuma 3, SPP 1, SPP 2, SPTB baru kwitansi deh. Yang lain kan lampiran di luar itu. Iya, banyak. Bu. Ya, mungkin tambahan Bu Novi. Oh iya, silakan Pak Sekdes, ya. Iya, karena kita Bu Novi kan tahu kita ini daerah perbatasan dengan Pasuruan dan daerah gunung, Bu. Kita ke banknya itu agak jauh kalau ke Mojokerto itu. Oke, baik. Ya, itu tambah. Terus ada lagi Bu, mohon nanti kalau di selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang untuk Siskiudes yang di tahun berikutnya itu tolong jangan mepet-mepet dengan akhir tahun, ya. Dengan akhir tahun. Terus juga paku indikatifnya juga. Apanya yang jangan mepet maksudnya? Di keluarganya Siskiudes. Versi barunya. Versi barunya jangan mepet akhir tahun. Terus paku indikatif itu mohon Bu, ya paku indikatif itu juga jangan terlalu mepet karena kalau yang sudah online ini 31 itu sudah kita ini bekerja kayak Roro Jonggrang kadang. Baik. Terima kasih Pak, kami sudah menangkap dari Desa Ketapan Rame. Gantosan Ibu. Nggih. Lagi Bu ke sini. Siap. Pak Wasis, kayaknya Pak Wasis mau diundang untuk Ketapan Rame. Ketapan Rame ini adalah salah satu desa mandiri di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Dia punya BUMDes wisatanya luar biasa Pak. Luar biasa. Nanti Bapak silakan datang, saya sudah 3 kali kalau nggak salah ke sana ya. Ya, 3 kali. Tapi terkait yang tadi jauh dari bank Pak, ini saya menarik dari paparan slide-nya Pak Wasis itu ada yang NCT itu Pak, non cash transaction. Jadi
cashless gitu Pak. Kalau bisa mungkin desa berusaha di seperti itu ya. Sudah mulai cashless, pembayaran gaji cashless, kemudian apa semua kan bukan tidak mungkin, apalagi kalau sudah online sangat mungkin sekali untuk NCT itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Terima kasih Ketapan Rame. Lanjut siapa lagi teman-teman ini? Dari Bali Bu, Adi Parmadi. Baik, dari Provinsi Bali, dari desa mana? Sebutkan nama, kemudian jabatan apa? Silahkan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Novi. Saya Imadi Adi Parmadi selaku TAPM di Provinsi Bali dan sebagai PIC P3 SDGs-nya. Oh, TAPM Provinsi ya? Siap. Silakan Pak Adi. Ya, yang saya hormati Pak Ivanovic dan juga Pak Wasis Prabowo. Jadi materi pertama ini sangat menarik sekali menurut kami berkaitan dengan Siskudes dan juga disampaikan oleh Pak Ivanovic berkaitan dengan Monep DD. Nah, di sini kita ketahui berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa itu oleh BPKP, yaitu menggunakan alat monitoring dan evaluasinya yaitu Siskudes. Sedangkan oleh Kementerian Desa yaitu menggunakan Monep DD. Nah itu, jadi sebenarnya tujuannya sama yang kami lihat. Nah, sebagai contoh, saat ini pendamping desa sedang melakukan inputan APBDes pada Monep DD. Itu dilakukan memang secara manual oleh pendamping. Nah, di sini yang kami cermati, memang saat ini Bali untuk inputan APBDes tahun 2023 ke Monep sudah 100%. Tetapi yang kami cermati adalah ketika inputan itu agar tidak terjadi kesalahan, karena kita bersifat manual. Tadi disampaikan juga oleh Pak Wasis, perlu adanya sinergi aplikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah tidak memungkinkan Siskudes itu juga sinergikan dengan Monep DD, khususnya adalah di menu APBDes-nya. Seperti tahun-tahun yang lalu kami tahu bahwa di Siskudes itu ada menu menu print to file, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga memang ketika pendamping melakukan penghimpunan Monep DD ini membutuhkan waktu kurang lebih yang kami pantau itu sekitar 3 jam untuk penghimpunan satu APBDes. Kemudian yang kami lihat juga padahal di APBDes di Monep DD ketika inputan itu kan dikembangkan juga, kita juga ada taggingnya berupa sumber dana, seluruh sumber dana juga sudah di tagging, sama seperti di Siskudes. Kemudian ada juga tambahan tagging seperti apakah kegiatan itu termasuk surplus non surplus, ada juga berkaitan dengan tagging Permendes 8, kemudian ada tagging dengan SDGs. Nah ini kalau bisa seperti disampaikan oleh Pak Ivanovic itu bagus sekali jika di Siskudes itu ada tambahan juga tagging Siskudes, dan khususnya di tagging surplus dan non surplus di Monep itu kan juga sudah ada tagging berkaitan dengan BLT, BUMDes, ketahanan pangan, stunting dan lain-lain. Nah itu yang menjadi pertanyaan tunggal kami, apakah bisa tidak disinergikan ini khususnya berkaitan dengan APBDes. Karena kami juga kemarin mengikuti sosialisasi Bintek pengelolaan keuangan berbasis elektronik, itu kan ada namanya Siskudes terintegrasi dengan aplikasi teman desa. Nah mungkin itu menjadi pertanyaan kami. Terima kasih Mbak Taufik. Baik, terima kasih Pak Adi dari TAPM Provinsi Bali nih yang langsung mengampu tentang data. Saya tahu nih teman-teman di Bali luar biasa aktif ya. Dan pertanyaan atau jeritan hati dari Pak Adi ini juga sebenarnya menjadi harapan dari kita semua. Juga Pak Wasis tadi juga sudah menyampaikan agar bisa mengintegrasikan semua aplikasi itu sehingga menjadi satu data desa buat Indonesia. Baik, kita tampung pertanyaannya. Pertanyaan ketiga lagi, silahkan. Siapa? Dari Sahata S Butar-Butar. Baik, dari Sahata S Huta Butar-Butar. Silakan Pak Sahata. Ya, halo, terima kasih. Nama saya Sahata Solon Butar-Butar. Saya adalah TAPM Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Yang sebelumnya tahun 2022 saya berada di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Saya menyambung pertanyaan dari Bali. Itu pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan
bahwa TAPM itu bisa mengakses akun Siskudes. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena kami dulu waktu di Kota Gunung Situr di 2022, operator Siskudes itu bisa menambahkan satu akun untuk kami TAPM untuk bisa mengakses itu untuk dalam rangka apa? Dalam rangka bisa mengambil data laporan cetaknya untuk bisa menginput di Monep DD. Karena memang persoalan sekarang ini mungkin masing-masing kabupaten atau provinsi berbeda-beda, bisa saja dianggap bahwa Siskudes itu barang langka atau barang yang tidak bisa diakses siapapun gitu. Tapi ini menjadi kendala kami ketika kami melakukan updating terhadap Monep DD yang mana mengupdate APBDes-nya. Jadi teman-teman dari level bawah, PLD dan pendamping desa itu kesulitan untuk mengambil data dari bendahara atau operator Siskudes. Jadi salah satu yang bisa memungkinkan adalah Siskudes itu bisa ditambah akunnya untuk khusus kami TAPM. Mungkin itu masukan dari kami. Kenapa? Karena di Gunung Sitoli pun sudah diberlakukan seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu untuk sesi pertama lewat Zoom meeting ini. Kiranya cukup jelas, saya tidak mengulang Pak Dir. Ada 3 pertanyaan tadi. Tapi saya untuk pertanyaan dari Pak Adi Permadi, teman-teman nanti kalau mau menginput APBDes, tolong ditambahkan di pertanyaan itu APBDes ya secara manual. Tolong teman-teman nginput ketika sudah APBDes-nya itu sudah posting ya, jangan menginput saat dia belum posting, karena kalau dia belum posting kemungkinan bisa terjadi perubahan akibat evaluasi. Jadi saran saya teman-teman seluruh PDPLD kalau mau menginput APBDes awal ya, karena tahun-tahun awal-awal begini itu adalah APBDes awal yang diinput, tolong menginput setelah posting. Karena posting merupakan menandakan dimulainya APBDes itu secara aplikasi ya. Jadi jangan nginput nanti pas dia belum posting, jangan. Atau karena kemungkinan besar pasti akan terjadi perubahan. Nah itu perubahan itu yang bisa menimbulkan anomali. Baik, dari 3 pertanyaan ini silahkan Pak Dir dijawab secara tuntas. Jeritan hati ini para 1 kepala desa, 2 dari TPP kami. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kades Ketapan Rame. Ini beliau ini keturunan prajurit kulon dari Mojopahit nih, Mojokerto. Kemudian ada Beli Adi Permadi, Matur Suksma di Bali, luar biasa, datanya lengkap. Saya terima provinsi seluruh desa. Jadi saya akan coba buat buku tersendiri nih Pak, nanti analisis-analisis yang bisa kita pakai terkait dengan perkembangan desa. Kemudian juga Pak Lai Sahata Silon Butar-Butar ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab ya. Untuk Desa Ketapan Rame Bapak, kalau bisa Pak didorong non cash transaction Pak. Saya hari Senin ini kebetulan janjian sama teman-teman dari Asosiasi BPD se-Indonesia Pak. Kami harapkan nanti kalau, makanya tadi saya bilang mudah-mudahan dari Dinas Kominfo-nya ada yang hadir nih. Tolong difasilitasi supaya ada infrastruktur teknologi yang bisa mengonline-kan ya seluruh desa, sehingga nanti bagi teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi sangat mudah. Lalu bagaimana nanti pola ininya, silahkan menghubungi teman-teman perwakilan BPKP Pak ya. Pendampingan. Jadi saya pikir tidak akan mahal Pak. Insya Allah teman-teman juga tidak ada. Kalau ada yang nakal-nakal sampaikan ke saya Pak. Paling nanti dengan pola Zoom ya, itu kita bisa lakukan dialog seperti ini Pak. Bagaimana mengoperasikan Siskudes versi yang terbaru. Silahkan Pak, kita buka untuk teman-teman kepala desa dan pendamping desa. Jadi kalau dibahas teknis di sini rasanya tidak akan efektif. Makanya saya sudah sampaikan ke Pak Ivan. Monggo Pak Ivan diprogramkan Kemendesa ya, rayon, karena kami ada di 34 provinsi. Ya silakan Pak. Kami juga punya tim teknis Siskedes di perwakilan. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau ada kendala silahkan melalui kepala perwakilan ya. Monggo. Kemudian bagaimana
kemungkinan Siskedes Integrasi. bukan diintegrasi ya, Diberikan akses. ada bridging ke Monef DD, Monef ya istilahnya. Monef DD, iya. Sebagaimana dengan SIKD Pak, ini terus terang memang kita satu-satu nih Pak, karena perlu ada penyamaan elemen data. Ini bahasa aplikasi nih Pak, database-nya harus sama, elemen datanya harus sama, baru bisa dikoneksikan. Jadi yang sedang kami lakukan memang Bapak mungkin kemarin mengikuti di Palembang ya Pak ya, ada di Palembang, nanti di Bali Pak. Di Bali itu tanggal 10, saya mengirim 2 orang tim ke sana untuk melakukan sosialisasi Siskedes yang baru. Bagaimana mengkoneksikan dengan SIKD teman desa. Silahkan, monggo Pak. Kita satu-satu. Nah nanti ini senyampang masih ada Pak Ivan. Monggo Pak Ivan, seandainya kita bisa duduk bareng nih. Tim teknisnya Monef DD dengan Siskedes. Elemen datanya kita samakan. Sekali lagi, saya selalu menganjurkan jangan nambah aplikasi yang harus di-input lagi, diotak-atik lagi oleh kepala desa. Ya. Satu aja tapi untuk semua. Yang penting terakomodir semua nih kebutuhan dari seluruh KL maupun kebutuhan kepala daerah dalam monitoring pembangunan di desa. Nanti kalau nambah-nambah lagi, saya mencatat ada sekitar 30 Pak. Nggak tahu kalau yang mengoperasionalkan semua itu ada sekitar 30-an aplikasi yang harus dipegang oleh dilaksanakan oleh kepala desa ya. Kemudian sinergi ya sudah. Nah Pak Blimadia Adi Permadi nih, saya kok inputting oleh pendamping. Mohon Pak ini dihindari karena ini pasti tidak mendidik ini ya. Pendamping namanya mendampingi Pak. Nanti Bapak hubungi perwakilan ya. Bapak bisa lakukan latihan bersama ya. Dengan KPPN juga boleh ya. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Adrianto. Ayo Pak Adrianto kita join ya. Keuangan juga punya BPSDM di daerah. Mau dimanfaatkan ya. Dilatih Pak Kadesnya Pak Sekdesnya ya, Kaur keuangannya dilatih Pak, jangan nanti yang input pendamping nih. Mohon dihindari. Kalau darurat boleh lah ya, darurat boleh. Tapi kalau kemudian seterusnya menjadi tugas pendamping, ini rasanya tidak tepat ya. Saya kira apalagi ya tadi ya. TAPM bisa mengakses Siskedes. Monggo Pak. Jadi ini draft MOU-nya Pak sedang mau ditandatangani Pak. Bagaimanapun itu butuh proses ya. Yang sebetulnya kita jaga adalah bagaimana tidak setiap orang bisa mengakses aplikasi Siskedes dengan seenaknya. Ini yang harus kita jaga Pak. Karena nanti bisa lari, Bapak tahu sendiri lah sekarang ya. Banyak LSM, banyak alfonturis yang kebetulan sebetulnya oportunis, hanya nyari-nyari keuntungan pribadi aja. Kalau sampai bocor kemana-mana ini juga repot. Karenanya draftnya sudah terbagi ya. Saya yakin Pak Ivanovic juga sudah terima itu draft MOU BPKP, Keuangan, Kemendagri dan Kemendesa PDTT. Insya Allah kalau ini sudah tertandatangani Pak, tinggal implementasi di lapangan, saya pikir tidak akan susah. Saya kira itu Mbak Novi. Baik, terima kasih sudah dijawab dengan lugas dan tegas. Kita buka lagi sesi kita dengan itu dulu dari YouTube dulu Pak. Pak Dir, sudah ada pertanyaan dari YouTube di sesi tanya jawab ini. Yang pertama itu dari Meril Gultom dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tempat saya nih Kalimantan Tengah. Untuk besaran maksimal penyertaan modal BUMDes apakah ada rujukan ketentuannya? Pertanyaan kedua, Rovinus Hera, rencana kerja pemerintah desa dan RKK desa dalam Siskedes di perencanaan belum disinkronkan dengan Permendes 20 tahun 2021.
dalam pencapaian tujuan SDGs Desa terkhusus format yang termuat dalam Siskudes. Semoga ada pelatihan terkait penggunaan aplikasi Siskudes untuk pendamping. Nah, itu. Terus pertanyaan ketiga dari agak digeser sedikit Mas yang form itunya. Ya, dari Irwan Rizdian Jin. Bagaimana dengan desa yang sudah posting APBDes ke Siskudes versi yang lama? Nah, gimana nih? Ya, itu pertanyaannya ada 3, Pak Dir, monggo. Yang pertanyaan pertama, ini saya pikir besaran maksimal penyertaan modal BUMDes ini bukan untuk Pak Dir ini ya. Ini ke Dirjen Peit ini. Ya, nanti itu dijawab berbeda ya Ibu Meril Gultom dari Seruyan, karena penyertaan modal BUMDes itu tidak masuk di seri materi kita pada hari ini. Untuk pertanyaan kedua mungkin Pak Dir, RKK Desa dalam Siskudes tuh. Dan ini di perencanaan belum disusun Permendes dengan 20. Permendes 20 khusus untuk mencapai pencapaian goals ke SDGs Desa. Jadi sama seperti dari Pak Ivan tadi Pak, kalau bisa memang ada setiap belanja atau kegiatan pada SDGs itu ada mendukung SDGs keberapa, goals keberapa, sehingga dari setiap belanja itu bisa dilihat dia mendukung SDGs keberapa, sehingga apa dari capaian-capaian goals itu benar-benar tercapai lewat belanjanya gitu Pak, bisa terdetek gitu. Misalnya contoh dengan pembangunan Posyandu itu mendukung SDGs berapa. Nah, sehingga belanja sebesar misalnya 50 juta dalam 1 tahun itu dapat membantu SDGs ke misalnya keterlibatan perempuan desa atau desa sehat dan sejahtera. Seperti itu, Pak. Itu yang dimau maksudnya, agar bisa terkait ke situ aplikasi Siskudes ini. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana desa yang sudah posting APBDes ke Siskudes versi lama tuh gimana? Yang mungkin yang versi 204 tuh, Pak. Ya. Sekarang kan 205, gimana tuh, Pak? Ya, ini terima kasih nih pertanyaannya Bu Meril Gultom ya. Saya pikir kalau ini nanti yang jawab dari PED ya. Tapi sementara begini, prioritaskan dulu apa yang sudah menjadi ketentuan dari PMK, kemudian Kemendesa dan Permendagri. Itu dulu. Kalau selebihnya kan ada kewenangan yang ada di desa. Jadi sepanjang yang ditentukan sudah dilaksanakan, ini saya pikir monggo aja. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana penggunaan uang itu di BUMDes itu terpantau dengan baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat desa ya. Kemudian terkait dengan RKPDes dan RKK desa ya dalam Siskudes. Ya ini memang proses ya. Ini 205 juga mau update lagi. Jadi sehubungan dengan ini kami masih intens dengan teman-teman keuangan ya. Ini harapannya dari tim teknis Kemendesa juga sebetulnya bisa hadir sama-sama nih, sehingga seluruh kepentingan ini kebetulan juga di aksi 7 rencana aksi pencegahan korupsi kita juga diminta tagging dengan terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi nanti sekalian ya ini kita sama-sama perbaiki. Nah, info-info seperti ini mohon juga bisa disampaikan ke BPKP dan Kemendagri. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang bicara desa ini ada 2 kementerian lembaga yang terlibat nih Bapak Ibu sekalian. Soal pembinaan pengawasan itu ada di Kemendagri. Kemudian bagaimana pemberdayaannya ada di Kementerian Desa PDTT. Nah ini tentunya ini perlu duduk bareng ya. Kalau hal teknis seperti ini saya pikir mudah ya. Yang penting bagaimana payung hukumnya nanti ya. Kemarin juga sudah kita sarankan Permendagri 20 dan hadir juga dari Kemendagri sepakat untuk akan dilakukan penyempurnaan Kemendagri 20. Tentunya nanti kepentingan dari pengembangan SDGs desa ini ya, pelokalan ke desanya ini bisa terakomodir. Ini berarti PR kita bareng nih Pak Ivan Novik nih, kita bisa duduk bareng terkait tagging SDGs ini. Dalam evaluasi kami di Triwulan 2 juga kemarin, teman-teman juga mencoba memetakan ya, ini juga ada anunya Mbak Novi nih, materinya ini terkait tagging SDGs desa dalam penyusunan RKPDes.
Nah, ini masukan, terima kasih Rovinus Hera ini ya. Kemudian terkait dengan Pak Irwan Risdiancin. Bagaimana dengan desa yang sudah? Ini nggak masalah Pak, silahkan ya. Karena tidak ini apa, diteruskan saja Pak, karena 205 ini masih proses juga dengan Kementerian Keuangan, masih banyak hal. Contohnya misalnya Kementerian Keuangan membutuhkan DTH RTH, apa, daftar transaksi harian dan rekap transaksi harian. Ini masih berubah terus. Jadi 204-nya atau sebelumnya versi 20 masih bisa digunakan Pak. Silahkan aja ya. Nggak ada masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Dir. Saya pikir ini saya bisa bantu perjelas pertanyaan 2 dan 3 ini Pak dengan saya buka aplikasi sedikit Pak ya. Silahkan. Oke, saya buka sedikit, bisa dikasih akses ke saya untuk Zoom-nya. Oke, ini Bapak Ibu, mungkin ini yang dimaksud ya. Belum terlihat ya? Oke, ini saya menggunakan simulasi ya. Saya dapat dari tim BPKP Pusat, dari timnya Pak Wasis. Ini contohnya mungkin seperti ini Pak Dir. Yang dia maksud adalah di sini yang pertanyaan kedua tentang supaya sinkron. Karena di pertanyaan ini di data umum RPJM RKP, ini contoh saya pilih desanya seperti ini. Kemudian visi misi dan RPJM ya, RPJM, atau kalau mau kita lihat di laporan saja, di laporan ini ada perencanaan. Nah, ini contoh laporan RKPDes tahunan seperti ini Pak Dir. Nggak bisa ya, dia nggak punya ya. Nah, di sini tuh Pak Dir itu tidak sinkron dengan formatnya, kalau saya tidak salah di sini nih. Maaf tidak bisa kebuka, kayaknya database-nya nggak ada ini. Ini versi yang terbaru yang 205 Pak Dir ini. Nah, ini database-nya belum ada di saya. Cuma di sini di laporan perencanaan ini yang dia maksud, karena format kami itu ada kalau RKPDes menurut Permendes 20 tahun 2021 itu adalah ada mendukung SDGs keberapa? Permendagri itu Permendes? Permendes 20. Tapi kan pengisian di Siskudes ini untuk yang perencanaan ini itu dari 114, dari Permendagri 114. Ya, sementara kalau dengan teman-teman itu RKP tahunannya ini maunya itu ada mendukung SDGs keberapa. Di format kami itu sudah ada. Itu yang sebenarnya ingin disinkronkan kalau bisa seperti itu. Sehingga ini tuh langsung nyambung ke kegiatan nanti Pak Dir. Itu yang dimaksud di pertanyaan kedua. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana, ini kan versi 205. Teman-teman, kalau untuk versi 205 ini, jadi teman-teman tinggal ini kan ada apa namanya, lambang ini, lambang nggak kelihatan ya di situ ya? Belum ya, sebentar, gimana caranya ya? Jadi gini teman-teman, nih kalau bahas teknis gini waktu 3 jam rasanya nggak cukup. Jadi saya kemarin memang ini juga rasanya kalau 3 jam itu kita buat pemetaan permasalahannya, kemudian kita buat komitmen penyelesaiannya seperti apa ya. Kembali lagi soal ketidaksesuaian tadi, itu kan sebetulnya yang saya sampaikan di awal tadi, regulasinya perlu penyelarasan antara Permendes dengan Permendagri. Iya. Nah, kalau duanya ini nggak cocok, terus mau pakai 2 aplikasi, kan nggak mungkin. Jadi bagaimana nanti aturan yang ada itu bisa disesuaikan. Nah, ini senyampang nanti katanya mau ada penyempurnaan ya, tadi ya saya sampaikan soal pemberdayaan itu ada di Kemendesa PDTT, soal pembinaan pengawasan ya itu ada di Kemendagri. Nah, kalau Siskedes itu sebetulnya mengikuti aturan yang ada saja sesuai ini sisi apa ya. Ketika bicara pembinaan pengawasan berarti Permendagri lah yang inilah yang kita maksud sinergi dan kolaborasi tadi ya. Bagaimana soal regulasinya mestinya
ketika dibuat jangan sampai membuat pusing para kepala desa. Ya, ini kebijakan berbasis data. Jadi kebutuhan betul-betul bottom up ya, bukan bottom up. Jadi bottom up kebijakan.